Iya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas soal yang udah dikasih sama Miss Kezia ya, dimana kita tuh bakal ngebahas tentang pandangan Merleau-Ponty, terus juga ada 3 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti nomor satu itu bagaimana sih pandangan Merleau-Ponty tentang kebertubuhan manusia, terus juga ada pendapat masing-masing dari kita kayak letak masalahnya yang membuat pribadi LGBT susah diterima oleh lingkungan sosial, terus juga sikap-sikap kita nih masing-masing untuk terhadap LGBT ini beserta alasannya. Mungkin boleh kali ya perkenalan kayak dimulai dari saya sendiri yaitu Tara Malakiono Tigris, terus juga ada 5 teman saya lainnya, ada Anissa Zahra, ada Ismi Rahmawati, ada Ahmad Munawar, lalu ada Rizky Maulana dan juga ada Artea. Nah, untuk nomor satunya ini izinkan saya menjawab bagaimana sih pandangan si Merleau-Ponty tentang kebertubuhan manusia ini. Nah, menurut si Merleau-Ponty sendiri, itu kan seorang filsuf Prancis dari aliran Vene sorry fenomenologi, di mana dia tuh memiliki pandangan yang sangat khas mengenai kebertubuhan atau bisa disebut juga embodiment. Nah, menurutnya tubuh tuh bukan sekedar objek biologis atau wadah jiwa, melainkan sebuah subjek yang mengalami dan mengada di dunia. Nah, tubuh itu merupakan sarana utama manusia dalam memahami realitas, di mana melalui tubuhlah kita dapat mengalami, merasakan, dan juga berinteraksi. Nah, untuk Merleau-Ponty sendiri itu menolak adanya dualisme Kartesian, di mana pemikiran dan tubuh itu terpisah. Ia melihat bahwa kesadaran manusia bersifat tubuhwi, artinya kita tidak hanya memiliki tubuh, tapi kita juga menjadi tubuh itu sendiri. Jadi, identitas, persepsi, dan bahkan makna dari tubuh atau diri itu dibentuk melewati pengalaman tubuh dan dalam dunia sosial dan juga historis. Untuk nomor 2 mungkin akan dijawab oleh Anissa dan juga Munawar, silakan. Oke, untuk nomor 2, di sini ditanya menurut Anda, di manakah letak masalahnya yang membuat pribadi LGBT sulit diterima oleh lingkungan sosialnya? Di sini ada beberapa faktor kenapa LGBT sulit diterima. Kesulitan penerimaan LGBT dalam masyarakat umumnya bersumber dari beberapa faktor. Yang pertama ada di norma sosial dan budaya. Di sini banyak masyarakat yang menganggap heteroseksualitas sebagai satu-satunya bentuk orientasi seksual yang normal atau alami, sehingga LGBT itu dianggapnya sebagai penyimpangan. Lalu dalam sisi religiusitas, yaitu ajaran agama tertentu secara eksplisit menolak ras, identitas atau perilaku LGBT, sehingga munculnya stigma moral. Lalu di sini untuk kurangnya pemahaman adalah ketidaktahuan atau informasi yang salah atau misinformasi tentang LGBT yang bisa menimbulkan prasangka dan ketakutan. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Anissa. Di sini saya ingin menambahkan beberapa faktor kenapa LGBT susah diterima dalam masyarakat. Yang pertama mungkin dari konstruksi sosial. Kita tahu identitas gender dan seksualitas sering dipersempit dalam kerangka biner laki-laki dan perempuan yang menyulitkan individu LGBT untuk diakui secara utuh. Yang kedua ada representasi media yang stereotipikal, yaitu banyak media yang menampilkan karakter LGBT dengan cara yang berlebihan, negatif, atau karikatural. Nah, ini yang membuat masyarakat memiliki gambaran yang sempit dan tidak akurat tentang realitas kehidupan LGBT, yang mengakibatkan orang jadi lebih mudah menghakimi atau membenci
karena terbentuk citra yang keliru sejak awal. Terus selanjutnya yaitu ketakutan. Selanjutnya itu ketakutan atau pengaruh buruk. Nah, sebagian orang menganggap keberadaan atau keterbukaan identitas LGBT bisa menular atau mempengaruhi anak-anak yang pada fase remaja. Meskipun ini tidak didasari secara ilmiah, ketakutan ini tetap hidup dan menyuburkan penolakan. Jadi, poinnya itu masalah utamanya adalah ketegangan antara identitas personal dan konstruksi sosial yang dominan, di mana masyarakat cenderung memaksakan norma mayoritas kepada individu yang berbeda. Mungkin itu Mbak Tara. Mungkin selanjutnya mungkin yaitu bisa dilanjut, Mbak. mungkin kita bisa lanjut ke poin ketiga kali ya. Gimana sih sikap pribadi masing-masing dari kita nih untuk si LGBT ini, dan tolong berikan alasan rasionalnya. Mungkin boleh tolong dimulai dari Nisa, gimana Nis? Oke, dari sikap saya pribadi terhadap LGBT-nya dan alasan yang rasionalnya, saya tidak mendukung perilaku LGBT dan menolak normalisasi identitas tersebut di dalam masyarakat. Alasan saya menolak ini bukan karena saya benci atau melakukan diskriminasi, tapi saya punya keyakinan bahwa setiap tatanan sosial dan moral dalam masyarakat sebaiknya tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan moral, agama, dan budaya. Lalu untuk secara rasionalnya, di sini struktur keluarga tradisionalnya dianggap terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai fondasi yang stabil untuk pendidikan anak dan kesinambungan sosial. Lalu dalam norma budaya dan agama di Indonesia, secara umum belum menerima LGBT sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Lalu untuk penerimaan tanpa batas terhadap semua bentuk identitas dapat memunculkan kebingungan norma dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda yang masih dalam proses pembentukan jati diri. Jadi itu sih pendapat saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Oke, thank you nih sepatnya. Kalau untuk Pri, gimana nih Mi sikap terhadap LGBT ini dan alasannya apa sih Mi? Oke, kalau misalkan menurut pandangan yang udah dijelasin sebelumnya kan ada tentang LGBT ya. Nah, kalau pendapat saya pribadi sih itu kayak sama Anissa yang nggak setuju. Kenapa? Karena kalau LGBT ini kan konteksnya tuh hubungan seksual atau pernikahan yang sesama jenis. Jadi kalau misalkan melihat beberapa pertimbangan rasional, ini beberapa yang bisa saya ambil sih. Yang pertama, kalau misalkan dari nilai agama sama keyakinan pribadi. Nah, sebagian besar ajaran agama di dunia itu kan memegang prinsip bahwa hubungan seksual yang idealis dan etis itu adalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Nah, nilai-nilai ini juga tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga saya percaya bahwa nilai agama memberikan arah yang menjaga kehormatan manusia, memperkuat keluarga, dan menciptakan kehidupan sosial yang tertib. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari pandangan kodrat kita sebagai manusia kan secara biologis itu sudah diterangkan bahwa kalau misalkan tubuh manusia itu diciptakan dengan peran yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dengan yang diciptakan yang sesempurnanya itu. Nah, dengan LGBT, jadi saya memandang bahwa relasi seksual sesama jenis ini tidak sesuai dengan prinsip biologis dan kodratnya. Kemudian kepedulian kitanya terhadap lingkungan sosial kan. Di sini juga saya percaya bahwa kalau misalnya tatanan masyarakat itu dibangun di atas keluarga sebagai satu unit yang dasar. Nah, ketika struktur keluarga mengalami pergeseran yang terlalu ekstrim, seperti perbuatan LGBT, maka itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru untuk di masa depan, baik dari sisi sosial, hukum, maupun psikologis yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut.
Nah, tapi walaupun saya tidak setuju dengan LGBT, itu tidak menutup mata bahwa kita harus berbuat semena-mena terhadap mereka. Saya juga tetap harus, karena kita sesama individu atau manusia, jadi kita juga harus memperlakukannya dengan martabat, hormat, dan keadilan, serta menolak perilaku yang tidak sama dengan membenci pribadi. Kemudian kalau misalkan dalam masyarakat yang menjemuk kita, ininya kita bisa berbeda pandangan sambil tetap menjaga sikap saling menghargai dan tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi. Kalau dari saya begitu sih. Oke, terima kasih Ismi. Mungkin boleh nih Artea. Artea kira-kira aman nggak untuk on mic? Atau mungkin Artea saya izin backup aja ya, karena Artea sedang dalam kendala di perjalanan. Nah, kalau menurut Artea sendiri nih, eh Artea tuh punya pendapat kalau misalkan setiap manusia itu termasuk komunitas LGBT itu berhak diperlakukan dengan martabat yang sama, dilindungi dan juga diberi kesempatan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dasar pemikiran Artea sendiri itu didukung oleh alasan-alasan rasional seperti adanya landasan HAM, di mana kebebasan fundamental dan perlindungan dari diskriminasi adalah hak universal yang melekat pada semua orang, terlepas dari orientasi seksual ataupun identitas gender mereka. Lalu juga Artea punya pandangan di mana keragaman sebagai kenyataan hidup, masyarakat yang menerima perbedaan dan bersifat inklusif umumnya lebih stabil dan dinamis karena setiap warga merasa diterima sehingga mampu memberikan kontribusi terbaiknya. Lalu juga Artea punya pandangan seperti peran empati dalam hubungan sosial di mana kesadaran bahwa orientasi seksual bukanlah pilihan sadar, melainkan intrinsik dalam diri seseorang dapat membantu mengurangi stereotip negatif dan membangun ikatan sosial yang lebih kuat. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya juga kurang lebih sama Artea, di mana tuh saya bersikap tetap memperlakukan dengan adil dan menghormati keputusan mereka, karena setiap orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas keamanan, kebebasan, dan martabat untuk menjalani hidupnya. Nah, untuk alasan moralnya itu, saya juga sama sih sama Artea gitu, ada beberapa poin yang sama di mana adanya prinsip kemanusiaan dan juga hak asasi manusia di mana setiap manusia berhak untuk dihargai pilihannya dan martabatnya tanpa diskriminasi termasuk orientasi seksual dan identitas gendernya. HAM sendiri itu kan bersifat universal dan diperlakukan yang adil dalam prinsip dasar masyarakat yang beradab. Lalu juga pemikiran kehidupan sosial yang harmonis di mana sebuah masyarakat yang stabil dan damai dibangun di atas prinsip saling menghormati perbedaan antara satu sama lainnya. Nah, stigma dan diskriminasi terhadap LGBT ini justru dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan ketegangan sosial yang akan menuju perpecahan. Lalu juga ada pendekatan ilmiah dan psikologis di mana WHO sendiri dan lembaga-lembaga lainnya tidak menggolongkan orientasi seksual non-heteroseksual sebagai penyakit atau gangguan. Lalu juga saya menilai adanya kebebasan otonomi individu di mana selama tidak merugikan orang lain, setiap orang berhak menjalani hidupnya sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadinya, atau dapat menghargai otonomi pribadi sebagai bagian dari kehidupan demokratis dan modern. Nah, namun alasan saya bersikap menghormati bukan berarti harus menyetujui semua pilihan hidup orang lain, tetapi lebih ke enggak membenci, tidak mendiskriminasi, dan juga tidak merendahkan mereka. Setiap individu kan berhak ya untuk memiliki jalan hidupnya masing-masing gitu loh. Mungkin boleh dilanjut oleh Maulana. Baik, dari saya pribadi, menurut saya terkait LGBT ini, saya betul-betul tidak mendukung gaya hidup atau praktik atau bentuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan LGBT. Namun, saya juga menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap setiap individu atau pelaku LGBT. Nah, alasan saya tidak mendukung LGBT adalah karena keyakinan pribadi dan nilai-nilai kehidupan yang saya pegang, baik dari sisi agama, budaya, maupun norma sosial yang berlaku di lingkungan saya. Kemudian saya percaya bahwa relasi yang ideal adalah
antara laki-laki dan perempuan, hubungan seksual khususnya, bagaimana yang tercermin dalam banyak ajaran agama dan tatanan masyarakat tradisional. Namun, menolak suatu pandangan atau gaya hidup itu tidak berarti saya membenci atau memperlakukan si pelaku LGBT itu secara tidak adil. Saya meyakini bahwa setiap orang berhak untuk dihormati sebagai manusia tanpa melihat orientasi seksualnya. Nah, jadi saya tekankan, saya tidak setuju, tapi saya tidak memperlakukan orang itu tidak adil gitu. Kita tetap bisa hidup berdampingan secara damai dengan prinsip saling menghormati. Dan saya percaya juga bahwa pendekatan yang inklusif dan manusiawi jauh lebih efektif dalam membangun masyarakat yang harmonis daripada pendekatan yang bersifat kekerasan atau diskriminatif. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam masyarakat yang plural atau pluralisme. Dan selama semua pihak saling menjaga batas serta menghormati hak orang lain, maka saya percaya bahwa kedamaian tetap bisa tercipta. Ini itu kata. Oke, thank you Maulana. Mungkin kalau untuk Munawar gimana nih pendapatnya terhadap LGBT dan juga alasannya? Oke, terima kasih Kak Tara. Menurut saya pribadi memandang LGBT itu sebagai sesuatu yang kompleks dan tidak dapat dikatakan sesuatu yang benar atau salah. Di satu sisi, saya memahami bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari keberagaman manusia yang tidak selalu bisa kita kontrol. Jangankan dari masyarakat, bahkan dari diri kita sendiri pun tidak dapat mengontrol akan menyukai siapa gitu. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenapa seseorang tersebut termasuk dalam bagian dari komunitas LGBT tersebut. Namun di sisi lain, saya juga menyadari terutama yang memiliki dasar nilai agama atau budaya yang kuat, khususnya dalam agama yang saya yakini, LGBT dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, pandangan ini bukan semata karena kebencian, tetapi karena keyakinan yang sudah dipegang lama dan diyakini sebagai bentuk moral yang harus dijaga. Maka dari itu, saya memilih untuk bersikap netral yang artinya bukan membenarkan atau menyalahkan, tetapi dalam agama yang saya yakini, maka saya tidak mendukung LGBT gitu. Tetapi saya juga tidak merasa berhak untuk membenci atau merendahkan mereka. Karena saya percaya bahwa semua manusia memiliki hak dasar untuk hidup aman dan dihormati terlepas dari orientasi seksualnya. Bagi saya, perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk kita bermusuhan, dan walaupun tidak setuju tetapi tetap bersikap baik pada LGBT. Mungkin itu Atara. Oke, thank you guys sebelumnya atas pendapatnya masing-masing. Mungkin izinkan saya memberi kesimpulan terhadap pembahasan kita kali ini kali ya. Nah, tadi aku juga udah narik kesimpulan di mana kita tuh melihat pandangan terhadap LGBT dalam bermasyarakat ini sebagaimana terlihat dalam 6 pendapat di atas, yang dimana dapat dicerminkan lewat keberagaman cara berpikir yang berakal dari nilai agama, budaya, moral, hingga hak asasi manusia. Nah, sikap terhadap LGBT juga bisa dikelompokkan ke dalam 3 posisi utama nih dari masing-masing opini tadi, yaitu yang pertama ada penolakan berbasis nilai tradisional dan agama, di mana itu dapat dilihat dari pendapatnya Anissa, Ismi, dan juga Maulana, bahwa mereka tidak mendukung praktik dan normalisasi LGBT karena bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini seperti struktur keluarga, tradisional, norma budaya, dan ajaran agama. Nah, namun kalian juga tidak menekankan bahwa penolakan ini nggak berarti membenci gitu loh, dan tetap menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap individu LGBT.
Nah, lalu yang kedua itu ada pendekatan inklusif berbasis HAM dan juga empati, di mana itu terdapat di opini Artea dan juga saya. Kita tuh menekankan pentingnya memperlakukan individu LGBT secara adil dan juga bermartabat. Nah, kita juga mendukung kesetaraan hak tanpa diskriminasi dan menilai bahwa keberagaman seksual adalah bagian dari realitas manusia. Di mana pendekatan kita tuh lebih didasarkan pada prinsip HAM, pemahaman ilmiah dan juga penghormatan terhadap otonomi individu. Nah, terus juga tadi ada nih pendapatnya Munawar di mana sikap netral dan reflektif. Munawar tuh menyoroti kompleksitas persoalan LGBT dan memilih untuk tidak mengambil sikap ekstrim, baik mendukung maupun menolak secara mutlak. Nah, Munawar sendiri tuh kayak memahami bahwa orientasi seksual itu bukan hal yang sepenuhnya bisa dikontrol, namun tetap menghargai keyakinan moral yang ia pegang juga. Nah, sikap netral yang ditunjukkan Munawar ini itu sebagai upaya untuk menjembatani dua kutub pandangan yang sering berseberangan gitu loh. Nah, untuk kesimpulan umumnya sendiri, kita tuh pasti akan ada perdebatan tentang LGBT ini. Bukan cuma soal moral atau agama, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, biologis, budaya, dan juga eksistensialnya. Nah, dalam konteks pemikiran Merleau-Ponty sendiri, identitas dan makna diri terbentuk melalui pengalaman tubuh yang tidak dipisahkan dari dunia sosial dan historis. Nah, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk membangun ruang dialog yang inklusif dan saling menghormati, di mana perbedaan pandangan bisa hidup berdampingan tanpa saling meniadakan atau mendiskriminasi. Nah, untuk kesadaran tubuh sendiri itu sebagai subjek yang mengalami dan membentuk dunia seharusnya membuka mata bahwa identitas seorang tidak bisa disederhanakan atau dihakimi secara sempit. Mungkin itu aja kesimpulannya ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.